Saya Mangku Sampun Kartono, Mangku Pura Adiajat Karana. 9 itu masih ini namanya sanggar. Iya. Sanggar itu untuk pertemuan umat. Termasuk Pura Adiajat Karana ini ya termasuk pura yang tertua di Kabupaten Kediri, Pura Kecamatan Kepung. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu kawan. Jumpa kembali dengan saya Media Mbak Kampeng, saluran informasi perkembangan umat Hindu, sosial, ekonomi, dan budaya di pelosok Jawa Timur. Sekarang ini kami berada di Desa Besawong, tepatnya di Pura Adia Jagat Karana yang ada di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, untuk mengungkap sejarah berdirinya Pura Jagat Karana ini. Mari kita ikuti bersama-sama liputan pada siang kali ini. Semoga liputan pada siang kali ini akan memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman sedharma di seluruh tanah air. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Mangku Sampun untuk menerangkan sejarah pura ini. Mari kita ikuti bersama-sama. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Bisa diperkenalkan, Pak? Saya Mangku Sampun Kartono, Mangku Pura Adiajat Karana ini. Bisa diceritakan sejarah pura yang ada di Kecamatan Besawa ini, Pak? Dari awal mulanya berdiri sampai sekarang, Pak? Ya bisa, tapi ya sedikit-sedikit karena saya usia sudah lanjut, mungkin yang ingat saja. Ya. Ingat saja karena umur saya kan sudah tidak kurang dari 74, saya dilahirkan tahun 51. Iya. Berdirinya Pura Jagat Karana ini tahunnya tahun 79 ya, itu karena saya masuk di agama Hindu itu setelah saya nikah tahun 75. Saya nikah karena pernikahan itu harus satu iman biar tentram rumah tangganya, perjalanan rumah tangga bisa baik, terus harus satu iman. Setelah itu saya dulunya ya belum ada, sebelum tahun 79 itu masih ini namanya sanggar. Iya. Sanggar itu untuk pertemuan umat. Termasuk Pura Adiajat Karana ini ya termasuk pura yang tertua di Kabupaten Kediri. Pura kecamatan ya, Pak? Ini Pura Kecamatan Kepung. Sekarang karena sudah banyak pura di dusun-dusun, ada Pura Windu Bramantia, ada Pura Karyama Dharma Santi Nusa Timur, ada Pura Argosari di Panggung Sari di daerah Berjo. Kalau dulunya ya jadi satu di sini. Di sini di Pura Kecamatan namanya, kalau di sini Pura Kecamatan. Makin lama, makin tahun ini terus bisa mendirikan Pura Adiajat Karana ini. Ini pura ini swadaya umat, Pak. Iya. Ya, swadaya umat. Waktu itu belum ada bantuan dari manapun, ya ada bantuan ya baru-barusan ini baru ada bantuan lain. Dengan pura yang lain itu kan banyak proposal yang berkeliling. Kalau di sini enggak. Ya ada umat dari Bali 1-2 itu yang punya rezeki, ketepaan, Dharma Yatra di sini punya aturan kelebihan rezeki, bantu sedikit itu dikumpulkan ya jadinya begini. Kalau dulu saya punya koperasi namanya ya untuk pagar keliling untuk ini. Nah, ya ini swadaya umat ini ya yuran. Waktu itu tahun 79 belum ada dari bantuan dari pihak Pemda, dari Pemda belum ada, ya dari umat itu. Lain kalau pura yang baru-baru ini kan kebanyakan kan proposal gitu. Makanya
Di sini puranya paling kecil karena paling dulu gitu. Puranya paling kecil, kalau yang belakang-belakang ini puranya kan besar-besar. Iya, Baik. Tuh kalau makanya ini ya ini yang belum punya ini ya namanya swadaya umat, yang belum punya ya candi kentongan atau candi kulkul itu katanya. Oh, belum ada ya, Pak? Belum ada ini, tapi tempatnya sudah ada, tapi candi kentongan ini belum. Ini umat apalagi ini rupanya ekonomi seperti ini ya, tapi ya tetap dipikirkan sama umat. Mungkin kalau ada umat yang lain mungkin itu punya kelebihan rezeki ya bisa lah bantu sini untuk membuat candi kentongan gitu. Ya kalau punya, tapi ya sangat saya harapkan Iya, gitu. iya, iya. Karena di sini saya dulunya itu pemangkunya namanya Pak Runtung Sujono, itu setelah 65 itu. Setelah Pak Runtung Sujono itu meninggal, terus saya Sampai sekarang ini Pak ya? sampai sekarang, tapi sekarang generasi pemangku itu sudah banyak sekali, banyak. Untuk pembantunya Pak, dari Mangku sendiri itu ada berapa orang untuk di Pura Jagat Karana ini Pak? Ya masing-masing dusun itu kalau hari besar misalnya Galungan, Kuningan atau Peodalan, semua ngelumpuk di sini pemangku. Ya ada ya 1-2 yang tidak mau ngumpul, masih ada saja, tapi pada umumnya ngumpul di sini. Jadi untuk pemangku Manggala saya, tapi untuk pemangku yang muda-muda untuk membantu. Terus untuk jumlah umat Hindu satu desa Besowo ini ada berapa, Pak? Satu desa Besowo ini kurang lebih ya 400 sampai 500 itu. Karena banyak yang merantau itu loh Pak. Ya generasinya banyak yang merantau sekarang ini karena ekonomi. Dari 400 sampai 500 itu kakak atau jiwa Pak? Jiwa. Jiwa. Kalau kakaknya ya kurang lebih 270-an. 270-an itu kakak. Ini menurut Bapak untuk perkembangan agama Hindu di desa Besowo ini bagaimana, Pak? Untuk perkembangan ya ada perkembangan, tapi agak lambat sekali karena lingkungan kita begini, kita harus sadar. Kalau untuk perkembangan ya agak lambat. Untuk tingkat toleransinya bagaimana Pak di sini? Kalau untuk tingkat toleransinya ya sudah berwujud, karena di desa Besowo ini ada 4 keyakinan, terutama dari saudara kita Muslim, dari Kristen, dari kepercayaan juga ada dari Hindu. Nah baru-barusan ini kan tahun baru ini umat Hindu juga berkunjung di rumah-rumahnya saudara Kristen. Terus ini Bapak sampun kan sudah lama menjadi pemangku di sini. Ini ada kendala Pak untuk menghadapi umat Hindu satu desa Besowo ini, Pak? Kalau kendala itu pasti ada, Mas. Namanya mimpin orang banyak itu pasti ada. Mimpin satu keluarga kadang-kadang ada kendala, ya kan. Tapi kalau banyak itu pasti ada 1-2. Tapi ya saya sebagai seorang pemangku ya harus bisa untuk menyikapi. Jadi kalau ada umat yang bandel itu ndak saya marahi, ndak. Itu termasuk PR saya. PR saya bagaimana untuk umat itu bisa sadar gitu. Memang untuk jadi pemangku di Besowo pada umumnya di Jawa harus betul-betul siap. Siap apa? Siap mengabdi demi agama Hindu, hanya itu. Jadi tujuannya hanya itu. Jadi ini siap mengabdi demi agama Hindu, tidak ada pamrih apa-apa. Ya jelas pamrihnya ada surga itu. Ya surga itu banyak-banyak. Terus untuk kegiatan dari anak-anak Hindu sendiri Pak, untuk pembinaan generasi mental dan spiritualnya, apa ada kendala Pak? Mungkin kegiatan di Pasraman atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Pasraman tiap hari Sabtu ya ada pasraman itu dari anak-anak SD sampai SMP di sini, di Wantilan sini ya. Jadi tiap hari Sabtu untuk anak-anak sekolah SD sampai SMP. Ini banyak ya Pak untuk generasi penerus di sini ya Pak? Ya banyak. Kalau pembinaan umat, masing-masing dusun itu ada kegiatan. Termasuk di daerah saya, Dusun Kendeng itu tiap hari Senin itu ibu-ibu, untuk hari Kamis malam Jumat itu
bapak-bapak. Itu pembinaan itu khusus untuk daerah saya. Terus tiap 36 hari sekali itu WHDI sekecamatan Kepung itu anjang sana masing-masing pura gitu. Itu untuk pembinaan umat. Untuk anjang sana masih rutin dilaksanakan ya Pak? Masih rutin disanaran. Barusan ini Sukra Kliwon kemarin itu jatuh di Pura Karya Dharma Santi. Besok Sukra Kliwon yang akan datang ini jatuh di pura sini, di pura kecamatan namanya Pura Desa Karana. Apa pernah pura ini dikunjungi dari umat Hindu lain daerah, mungkin dari lain provinsi ada Pak? Kalau dulu itu malah dari mahasiswa dari UNER itu pernah berkunjung di sini. Malah tiap-tiap ajaran baru seperti kemarin itu biasanya dari SMA 3 Kediri itu biasanya di sini. Itu satu sekolahan SMA 3 Kediri. Dari Bali ada Pak? Dari Bali nggak ada. Tirta Pak? Tirta Yatra nggak ada? Ada Pak. Tirta Yatra belum. Oh belum pernah Pak? Ya, belum. Terus ini selama Pura Jagat Karana berdiri ini sudah berapa tahun Pak? Mulai berdirinya sampai sekarang ini. Sudah melaksanakan feodal berapa kali? Mungkin kan dari situ mungkin bisa dijelaskan. 9 kali atau 10 kali Pak? Kalau feodalan lebih Pak. Lebih. Ya lebih. Feodalan itu sudah 15. Seingat saya yang besar-besar itu sudah 15 kali. 15 kali. Iya. Berarti sama dengan sekitar 15 tahunan Pak ya pura ini. Ya lebih. Ya, Puranya kan berdirinya kan 79. 79. Berarti sebelum tahun itu belum pernah feodal Pak ya? Sebelum itu Mungkin di era Bapak sendiri lah. Di waktu kan ini kan sekitar lebih dari 20 kali, mungkin kayak sekitar di bawah tahun 80-an kan belum ada kan? belum ada. Ya belum ada. Karena saya diangkat jadi pemangku tahun 2003. Iya. Itu sudah diadakan feodalan. Feodalan. Sudah pernah diadakan feodalan.